Guys, hari ini kita akan room tour ya guys ya. Kita akan lihat ya kira-kira apa yang dilakukan seorang konten kreator yang berasal dari desa guys. Kalau kalian nggak percaya aku berasal dari desa ya kamu lihat aja di sini tuh banyak orang kayak gini guys. Ya memang tinggalnya di desa ya kayak gini. Dan kita akan lihat kira-kira studio yang aku miliki itu kayak apa. Sebenarnya ini bukan studio ya, cuman rumah aja guys. Kebetulan ini rumah orang tua aku dan rumahku sekitar 500 meter jaraknya dari sini ya. Dan pagi-pagi aku udah datang ke sini lalu langsung aktivitas ngonten guys. Dan yuk tak kasih tahu ya guys ya kira-kira apa yang aku lakukan di dalam sana guys. Tapi jangan kaget guys karena biasa aja ya. Ya biasa guys, kalau pagi-pagi kayak gini aku biasanya uluk salam ya guys ya, assalamualaikum gitu ya. Tetapi ini tak udah aku lakukan tadi ya. Masuk aja guys. Nah ini guys kayak gini ya, ke sini masuk guys. Oke, nah kayak gini guys. Jadi ini tempat aku ngonten ya keseharian, aktivitas apapun itu aku biasanya di sini guys. Dan ketika masuk ke sini seperti biasa karena di sini ruangannya cukup sempit ya guys ya. Dulunya ini sebenarnya rak kamar guys, ukurannya 3x3, cuman saya bedah jadi satu kayak gini sehingga jadi ukurannya 6x3 guys. Dan pertama kali ketika masuk ke sini seperti biasa aku nyalakan lampu di sini guys. Ya, ini ada lampu kayak gini. Nah, setelah nyalakan lampu karena di sini ruangannya tertutup gitu ya, aku nyalakan pendingin kayak gitu guys, AC ya. Aku nyalakan, lalu kemudian aku langsung duduk di sini guys. Ya. Nah, kalau udah duduk di sini kayak gini ya, biasanya aku nggak langsung boleh ngonten guys. Biasanya bingung dulu ya, mungkin sekitar 30 menitan aku melamun gitu ya, atau buka notebook kayak gini ya, cari referensi kayak gitu ya, terus nggak nemu-nemu, alah wis apa aja bikin konten. Terus habis ini setelah aku take action ya, bukan setelah aku menemukan ide mau bilang apa, aku kemudian nyalakan lampu guys. Ini lampunya, biasanya tak geser di sebelah sini sih. Ini lampunya 60 watt guys. Dan kemudian aku nyalakan kamera seperti ini. Nah kayak gini ya. Biasanya juga aku aktif upload di TikTok. Kalau di TikTok ya aku portretin. Kalau untuk YouTube ya landscape kayak gitu guys, kayak gini. Kemudian tak rekam, aku ngobrol di sini. Nah, kebetulan mikrofonnya aku nggak pakai mikrofon kondensor ya guys, tapi aku pakai mikrofon lavalier yang seperti ini. Biasanya aku hubungkan langsung ke kameranya, mic-nya ya, supaya jauh lebih enak. Dan sharing juga aku langsung hubungkan ke notebook kayak gini guys. Nah, setelah aku ngerekam kayak gitu ya, bicara ngobrol apa panjang lebar kayak gitu, sering nih kan ya kejadiannya itu listriknya padam guys. Nah, ini yang sering bikin stres. Makanya sekarang aku menggunakan ini guys ya, ini yang namanya power station. Ketika listriknya padam sekalipun kalau menggunakan alat ini ya otomatis nggak ngaruh guys, karena apa, ini sudah bisa meng-backup baik untuk internet, untuk lampu maupun untuk komputer aku ya. Dan ini kemudian dihubungkan ke, saya pakai Starlink kebetulan guys, ini di sini ya, ini routernya kayak gini Starlinknya. Terus kemudian juga ini saya hubungkan ke PC guys. Nah ini PC-nya di sebelah sini kayak gini ya, sehingga ketika mati lampu otomatis PC-nya tetap hidup, wifi-nya tetap hidup, dan lampunya tetap hidup, kameranya tetap hidup kayak gitu guys. Jadi kalau di desa itu emang kayak gitu guys. Masalah utamanya ya listriknya sering padam ya. Terus kemudian kalau listrik padam ngaruhnya ke jaringan internetnya juga putus. Makanya semenjak punya alat ini bantu banget ya guys ya. Jadi bermanfaat dan berguna banget buat saya. Nah lanjut ya guys ya. Setelah saya melakukan rekam kayak gini, lalu kemudian filenya saya ekspor ke sini ya. Saya potong-potong kan karena banyak jedanya guys. Kalau ngomong itu kan nggak selancar yang kamu kira ya. Saya potong-potong, lalu kemudian saya upload ke Google Drive. Lalu kemudian partner saya melakukan editing. Di sini ngeditnya guys. Di sini ya. Di sini dia melakukan edit, dipotong, mana-mana yang bagian kurang sesuai atau yang ngomongnya ngelantur kayak gitu guys, karena biasa guys, karena misalkan sudah ngomong panjang lebar itu kan ngelantur juga. Setelah selesai kemudian diekspor dan diupload. Udah sejauh itu guys.
Jadi simple banget ya sebenarnya. Ini pun juga bukan konsep ideal guys, tetapi memang kita masih dalam belajar ya. Saya juga belajar, terus kemudian ngomongnya juga masih belajar, nyari wawasan ide kreatifnya juga masih belajar, yang bagian editing juga masih belajar. Pokoknya serba belajar guys. Nah, motivasi belajar itu bisa tinggi ketika mendapatkan semangat atau dukungan dari teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen bertanya ya, mungkin gimana caranya nyari ide konten, atau mungkin gimana caranya setting kamera, gimana caranya dan lain sebagainya ya, silahkan tulis aja di kolom komentar sini guys. Aku senang banget kalau kamu komentar ya, karena dengan kamu komentar otomatis menimbulkan semangat terbaru, semangat membara bagi aku untuk membalas dan membuat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa pun juga bisa. Kalau kamu dari kota ya bersyukur, tetapi kalau kamu dari kota dan belum memulai ini ya, sedangkan aku yang dari desa sudah memulai, berarti kamu ketinggalan guys. Semangat, yuk subscribe.